Oleh karenanya, menyangkut dengan spiritual, kita serahkan sepenuhnya kepada para alim ulama. Sebagaimana dikemukakan Ahlussunnah wal Jamaah, kita serahkan sepenuhnya kepada para ulama yang telah mengakar dan menjadi suatu moto bagi masyarakat Aceh yang beriman dan Islam di masyarakat kita. Demikianlah barangkali dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami tawarkan menjadi berkenan di masyarakat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, kandidat dengan nomor urut 3 Bapak Dr. Insur Haji Abdullah Putih MSI sebagai gubernur dan Bapak Said Mustafa Ustaz Ali Idrus SE MSI sebagai calon wakil gubernur. 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, khususnya Pak Gubernur dan jajaran pimpinan daerah, saudara-saudara pemuda, juru warta dan seluruh undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini secara singkat kami menyampaikan visi dan misi kami. Dan visi misi kami ini kami coba mendekatkan dengan tema pada malam hari ini, yaitu mencari pemimpin yang visioner. Hadirin sekalian, kalau disebutkan pemimpin yang visioner, menurut kami mohon tenang. Lanjutkan, silakan Pak. Menurut kami, pimpinan yang visioner adalah pimpinan yang bisa menata visi-visinya secara visioner dan merespon tantangannya hari ini ada di depan kita. Saya selalu mengatakan kepada kita hadirin sekalian bahwa kalau kita jujur mengatakan hari ini Aceh berpenyakit kronis, penyakit yang luar biasa dan diikuti oleh berbagai macam problema yang tidak pernah kunjung selesai. Tidak pernah kunjung selesai, datang silih berganti, tidak pernah ada endingnya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa lembah Aceh mencari yang paling penting lepu. Orang Jawa mengatakan mengambek para ma'arta, memilah-milah dari yang sangat penting, banyak yang penting, ribuan yang penting, kita pilih satu saja yang paling penting. Apa jawabannya? Menurut saya tidak lain adalah menghadirkan, mengangkat masyarakat miskin untuk menjadi sejahtera dan kaya. Dan masyarakat miskin yang miskin sekarang ini adalah ternyata 70% ada di desa. 70% mereka ada di sektor pertanian, termasuk perikanan, termasuk peternakan, termasuk pergi berladang, pergi menehun. Itulah masyarakat yang hari ini pedih hidupnya. Mereka tidak mempunyai pilihan. UMR yang ada di bawah itu bahkan sangat sedikit. Nah, oleh karena itu kami mengatakan untuk menjawab tantangan bangsa, menjawab tantangan Aceh hari ini, kita harus mau melakukan sesuatu yang kami sebutkan dengan revolusi pertanian. Tidak cilek-cilek. Apa revolusi pertanian? Revolusi pertanian adalah satu gagasan, gerakan cepat, tuntas dan segera sampai ke tujuan, yaitu membuat masyarakat tani dengan sistem tradisional menjadi masyarakat pertanian agroindustri. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan hari ini adalah kebutuhan masyarakat tani. Kalau selama ini masyarakat tani dia hanya dengan bibit lokal, kita cari bibit yang unggul. Kalau sekarang irigasinya tidak ada, kita bisa irigasi selesai dalam 3 tahun. Itu yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan yang pertama, seluruh jengkal tanah Aceh harus bisa dijadikan tempat kita membuat produksi-produksi sehingga bisa dimasuki oleh angkatan kerja. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka sampailah kita kepada visi yang kedua, yaitu tegakkan syariat Islam. Di sini kita harus mengangkat sesuai dengan Undang-Undang 4499, maka para ulama kita harus diberdayakan dan ulama kita harus bisa ikut dalam menata kebijakan daerah. Ini satu khas yang ada di Aceh sesuai dengan cita-cita para pahlawan dan syuhada kita. Kalau kita tidak bersama ulama, maka akan terjadi seperti sekarang ini, tidak ada rahmatan lil alamin oleh kita. Kita bawakan ulama, kita tegakkan syariat supaya ada rahmatan lil alamin. Dengan rahmatan lil alamin, maka berkah akan datang kepada kita. Kami kira demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 17 detik lagi kalau ingin teruskan. Kayak aja cukup deh.
Baik, kita lanjutkan untuk nomor urut 4. Dr. Haji Zaini Abdullah dengan Insinyur Haji Nasaruddin MM. Kami persilahkan. Waktunya 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat Aceh yang saya cintai, hadirin dan pemirsa TPRI yang saya banggakan. Peliharalah kedamaian ini untuk kesejahteraan kita semua. Inilah pesan terakhir almarhum Wali Nanggro Tunku Hasan Muhammad di Tiro 11 Oktober 2008 di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Implementasi MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagian besar telah terwujud. Dari 8 PP, 5 sudah selesai. Salah satunya adalah PP Migas. 3 Perpres seluruhnya sudah selesai. Kanun Wali Nanggro sudah selesai. Kanun KKR sudah berjalan dan misionerinya sudah kita lantik. Selama 4 tahun lebih sudah dibangun 1.500 unit rumah keluarga rakyat miskin. InsyaAllah 5 tahun ke depan kita akan bangun lagi 25,000 unit, yakni 5,000 per tahun. Pembangunan infrastruktur jalan dan jambatan semakin baik, terutama 14 ruas jalan yang menghubungkan wilayah tengah Tenggara Aceh dengan wilayah Barat, Selatan dan Utara Timur Aceh. Aceh menjadi contoh pertama di Indonesia di dalam pemberian ASI eksklusif cuti hamil dan melahirkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan 20 hari, termasuk konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah 100%. Kita telah melakukan pengembangan Masjid Raya Baitur Rahman tahap pertama. InsyaAllah kita terus melakukan ini pengembangan tahap kedua. Kita telah meninggikan status 5 perguruan tinggi swasta menjadi negeri. Unsam, Utu, Yain Zawiyah Cotkala, Sten Gajah Putih Takengon dan Sten Tunku di Rendeng Melabuh, dan mengusahakan penegrian perguruan tinggi swasta lainnya seperti Gajah Putih di Takengon, Al-Muslim di Biren, Jabal Ghafur di PDX, Gunung Rosa di Kota Caneh, dan percepatan operasional Politeknik Pertanian di Bener Maria. Berdasarkan pengalaman kami di dalam memimpin dan juga memasukkan daripada berbagai komponen masyarakat Aceh, pasangan Azan telah menetapkan visi 5 tahun ke depan adalah berkhidmat membangun Aceh yang berperadaban, unggul, inovatif dan tanpa korupsi. Sejalan dengan visi tersebut, maka kami telah menetapkan 4 misi pembangunan Aceh ke depan. 1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan perdamaian Aceh, mengembangkan pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dasar, publik dan ekonomi. Untuk memastikan visi dan misi dapat berjalan sesuai dengan dasar pembangunan Aceh dalam rencana pembangunan jangka menengah 2017-2022, maka kami menetapkan 4 pilar pembangunan Aceh. 1. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh yang unggul, berdaya saing tinggi dan profesional di dalam mengelola sumber daya ekonomi Aceh. 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan perdamaian Aceh. Yang ketiga, penataan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan ekonomi. Pilar ini dimaksudkan untuk perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur sosial dasar, publik, ekonomi dan layanan transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas ekonomi antar kawasan. Demikian visi dan misi dan 4 pilar pembangunan Aceh 5 tahun ke depan. Pasangan Azan, Zaini Abdullah dan Nasaruddin nomor 4. Mari damai meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kandidat dengan nomor urut 5, yaitu Haji Muzakir Manaf sebagai gubernur dan TA Khalid, Insinyur Haji TA Khalid MM sebagai calon wakil gubernur. Karena perwakilan dari nomor urut 5 belum hadir, maka kita akan lanjutkan langsung ke nomor urut 6,
yaitu